Saya sedikit berpesan agar setelah diresmikan, jembatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangkitkan dan memajukan kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat, sehingga dampaknya bisa betul-betul dirasakan oleh rakyat kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, jembatan Syai Al-Lalak sore hari ini saya nyatakan diresmikan. Gaya Presiden Jokowi dan Erick Thohir naik rantis jajal jembatan Syai Al-Lalak dan sapa warga di Kalimantan Selatan. Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan Syai Al-Lalak dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan pada Kamis 21 Oktober 2021. Kepala negara menggunakan mobil taktis P6 atau V1 saat melintasi jembatan Syai Al-Lalak. Kendaraan milik TNI ini diproduksi secara massal di dalam negeri. Kendaraan taktis atau rantis P6 atau V1 milik pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres kembali menjadi pilihan Presiden Joko Widodo setelah sebelumnya dijajal saat kunjungan kerja di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Presiden Jokowi tampak mengenakan pakaian khasnya dengan kemeja putih, lengan panjang, dan bercelana panjang. Ia tampak gagah menaiki kendaraan taktis tersebut dengan pintu mobil yang terbuka. Presiden Jokowi menumpangi rantis tersebut saat menuju jembatan Syai Al-Lalak dari RSUD Dr. Hamoh Ansari Saleh, Kota Banjarmasin. Presiden tampak duduk di kursi depan, sementara Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno turut di kursi baris kedua. Presiden juga mendapat pengawalan ketat Pas Pampres saat melintasi jembatan di Banjarmasin tersebut. Sebelumnya, Komandan Pas Pampres Majen TNI Tri Budi Utomo menyampaikan alasan mengapa Presiden menggunakan kendaraan taktis saat kunjungan kerja ke Kalimantan. Dia mengatakan Presiden ingin memperkenalkan kendaraan serang taktis yang diproduksi di dalam negeri. Dalam keterangannya yang dikutip dari Antara, Tri Budi menuturkan, seperti yang diketahui bahwa Presiden ingin selalu memperkenalkan produk lokal, mulai dari minuman, makanan, sepatu, jaket, hingga motor custom. Kali ini Presiden memperkenalkan kendaraan serang taktis hasil rakitan dalam negeri, kecuali mesin. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga ingin lebih dekat dengan rakyat dalam setiap kunjungannya ke daerah. Ia juga menjelaskan dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, Presiden selalu menyapa masyarakat. Namun, Presiden merasa bila dari mobil yang biasa digunakan masih terasa ada sekat. Dengan mobil yang agak terbuka, Presiden berharap masyarakat merasakan kedekatan tersebut. Dilansir dari setkap.go.id dalam peresmian jembatan Syai Al-Lalak, Presiden Jokowi mengatakan bahwa jembatan itu nantinya dapat digunakan sebagai jalur utama akses kota Banjarmasin dengan wilayah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jembatan tersebut sekaligus juga mengatasi kemacetan setelah jalan lingkar selatan rusak hancur diterjang oleh banjir. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan bahwa jembatan sepanjang 850 meter ini dibangun dengan anggaran mencapai 278 miliar rupiah. Jembatan ini dibangun dengan teknologi tinggi dan tahan gempa dengan perkiraan mampu bertahan sampai 100 tahun. Presiden Jokowi berpesan agar jembatan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangkitkan dan memajukan kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat. Dengan begitu dampaknya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia berharap kehadiran jembatan tersebut bisa memperkuat konektivitas antar wilayah di Kalimantan Selatan dan mengefisiensikan pengeluaran logistik dan meningkatkan ekonomi di sekitarnya, serta menciptakan sentra-sentra ekonomi baru. Seluruh potensi masyarakat harus digerakkan. Indonesia melibatkan masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim melalui program Kampung Iklim yang mencakup 20.000 desa di tahun 2024. Bertemu Wakil Presiden Uni Eropa, Presiden sampaikan komitmen Indonesia atasi perubahan iklim. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat sebagai bagian dari solusi masalah perubahan iklim. Dia pun memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dicapai Indonesia sebagai komitmennya dalam menangani perubahan iklim. Hal tersebut disampaikannya saat menerima Wakil Presiden atau Wapres Eksekutif Komisi Eropa untuk Kebijakan Hijau Eropa dan Iklim Frans Timmermans di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 18 Oktober. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi usai mendampingi Jokowi mengatakan, seperti penurunan emisi 29% dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030 sejauh ini berjalan baik. Pemenuhan komitmen ini disumbang dari turunnya kebakaran hutan, penurunan emisi hutan dan tata guna lahan, deforestasi hutan yang mencapai tingkat terendah.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menuturkan Indonesia melakukan rehabilitasi mangrove seluas 600 hektar sebagai upaya menghadapi perubahan iklim. Indonesia akan memenuhi pengurangan emisi sebagaimana komitmen dalam Paris Agreement. Mengurangi emisi karbon yang ada dibandingkan hutan-hutan tropis di darat. Sehingga sekali lagi sebagai negara yang memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia, kita wajib memelihara ini. Karena apapun ini adalah kekuatan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa isu perubahan iklim dan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari isu Sustainable Development Goals. Artinya perlu ada keseimbangan antara menjaga alam dan melakukan pembangunan. Di samping itu, Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya kepada pihak Uni Eropa bahwa faktor teknologi dengan harga terjangkau atau affordable technology dan investasi sangat penting bagi semua negara untuk melakukan transisi energi. Kerjasama dinilai menjadi kunci bagi suksesnya transisi energi. Senada, Menteri Koordinator atau Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya juga telah mengungkapkan komitmen serius pemerintah Indonesia terkait pengendalian perubahan iklim. John Kerry yang juga mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat merupakan utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk iklim. Menko Luhut pun mengungkapkan keseriusan pemerintah Indonesia terkait penanggulangan perubahan iklim yang disebutnya menjadi kepentingan nasional Indonesia. Menko Luhut juga menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir, laju deforestasi Indonesia terus membaik. Demikian pula pencegahan konversi hutan alam dan lahan gambut yang meningkat. Tidak hanya itu, Indonesia juga mencatatkan pengurangan kebakaran hutan dan lahan sebesar 82%, di mana pada saat yang sama, sejumlah wilayah di Amerika, Australia, dan Eropa justru meningkat. Menko Luhut juga mengatakan solusi iklim tidak hanya datang dari ruang konferensi yang dihadiri wakil pemerintah dan dunia. Dia mengajak semua pihak untuk berperan dalam upaya memerangi perubahan iklim. Ia pun mendorong peran pemuda untuk bisa berperan aktif dalam menangani masalah akibat perubahan iklim karena kemampuannya beradaptasi. Terlepas dari momentum COVID-19, Menko Luhut mengajak para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan dan target NDC atau Nationally Determined Contribution melalui visi Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 atau LTS LCCR 2050. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan penggabungan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 menjadi PT Pelindo, dan kita resmikan Terminal Multipurpose Waikelambu, Pelabuhan Labuan Bajo. Jokowi dan Iriana kompak tinjau aktivitas bongkar muat kapal sebelum resmikan merger Pelindo dan Terminal Multipurpose Waikelambu. Setelah penantian selama 7 tahun, akhirnya PT Pelabuhan Indonesia resmi merger. Hal itu ditandai dengan diresmikannya penggabungan PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 14 Oktober 2021. Dikutip dari laman setkap.go.id, Presiden Joko Widodo menyampaikan penggabungan 4 badan usaha milik negara atau BUMN, PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo akan dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Hal itu disampaikannya saat meresmikan penggabungan Pelindo dan Terminal Multipurpose Waikelambu, Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur atau NTT Kamis 14 Oktober 2021. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan penggabungan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 menjadi PT Pelindo, dan kita resmikan Terminal Multipurpose Waikelambu, Pelabuhan Labuan Bajo. Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar holding Pelindo ini segera dicarikan mitra agar bisa terkoneksi dengan negara lainnya, sehingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain dengan baik. Dengan demikian, produk-produk asal Indonesia bisa menjelajah ke pasar internasional dengan lebih baik dan masuk dalam rantai suplai global. Ia mengatakan ini yang menjadi tujuan utama pemerintah. Penggabungan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 101 Tahun 2021 tentang penggabungan perusahaan perseroan PT Pelabuhan Indonesia 1, perusahaan perseroan PT Pelabuhan Indonesia 3, dan perusahaan perseroan PT Pelabuhan Indonesia 4 ke dalam perusahaan perseroan PT Pelabuhan Indonesia 2 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Oktober 2021.
Menurutnya, penggabungan ini akan menjadi kekuatan besar dan menjadikan Pelindo sebagai operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia. Lebih lanjut, Kepala Negara mengharapkan agar perusahaan-perusahaan BUMN lainnya dapat membentuk holding seperti Pelindo ini. Dalam laporannya, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero, Arif Soehartono menyebut bahwa penggabungan atau merger Pelindo akan meningkatkan posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo tidak hanya meresmikan penggabungan PT Pelindo, namun juga meresmikan terminal multipurpose Waikelambu, Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat. Sebagaimana diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengawali kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan meresmikan terminal multipurpose Waikelambu Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Kamis 14 Oktober 2021. Disampaikan oleh Presiden, pembangunan terminal multipurpose Waikelambu ini bertujuan untuk memisahkan antara pelabuhan logistik atau barang dengan pelabuhan penumpang. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya pengembangan Labuan Bajo yang dipersiapkan sebagai destinasi wisata premium. Presiden Jokowi juga mengharapkan kehadiran terminal multipurpose ini dapat mendukung kelancaran arus barang dari dan ke NTT, khususnya ke Manggarai Barat. Presiden Jokowi berharap terminal ini bisa dipakai dalam jangka 15-12 tahun yang akan datang. Masih visible untuk angkutan barang yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, utamanya di Kabupaten Manggarai Barat. Usai sambutan, Presiden Jokowi melakukan penekanan klakson kapal dan menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian penggabungan Pelindo dan terminal multipurpose Waikelambu Pelabuhan Labuan Bajo. Sebelum peresmian, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan rombongan terbatas menyempatkan diri meninjau aktivitas bongkar muat kapal yang ada di pelabuhan tersebut.